Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Video ini gue mau bahas pertandingan antara Nodirbek Abdusattorov, pecatur top asal Uzbekistan, melawan Yankitov Duda, pecatur kuat asal Polandia dari ajang Grand Chess Tour 2025, teman-teman. Yang sudah berlangsung 8 babak. Guys, ini game yang sangat menarik ya. Teman-teman menyukai game yang sangat brutal ya, serangan yang tajam. Nah, ini game akurasinya menyentuh 95% untuk pemenangnya. Jadi teman-teman harus saksikan ini. Semoga ini bisa menjadi senjata teman-teman dalam bermain catur. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa bergabung langganan supaya dapetin konten eksklusif. Biar kalian makin jago main catur, dimulai dari 30.000 aja guys. Abdusattorov memulai dengan langkah D4. Ini game catur klasik ya teman-teman, 90 menit. Jadi akurasinya dengan waktu segini sangat luar biasa. D4, D5, putih kuda F3, hitam kuda ke petak F6, putih E3, hitam E6. Teman-teman tahu nggak ini pembukaan apa? Kalau kita udah terbiasa melihat London system, teman-teman boleh nih mencoba Cole system, ya, sistem Cole, itu dengan E3. Idenya mirip-mirip dengan London system, dengan gaya bermain yang solid, tapi perbedaan menaruh gajah gelapnya aja nih. Jadi kalau London system di petak F4, kalau Cole system di petak B2, tapi tetap mengontrol petak pusat. Setelah E6, putih bishop ke petak D3, hitam C5, putih B3. Nah, ini bedanya ya. Kalau London system kan C3, ini B3 mencegah C4. Dan juga berencana untuk bishop ke petak B2. Hitam makan pion petak D4, dimakan balik dengan pion, dan hitam mainkan langkah B6. Putih lanjutkan dengan mengamankan raja, hitam bishop E7. Putih queen ke petak E2, hitam lanjutkan dengan mengamankan raja. Putih bishop ke petak B2, hitam A5. Putih kemudian lanjutkan dengan A4 taktis. Kemudian hitam coba menukar bishop terang yang mengancam petak H7. Apakah perlu ditukar? Bagi putih sebenarnya harus dijaga ya. Tapi Nodirbek oke lah menerima pertukaran dengan catatan bishopnya ditaruh di petak B5. Apa tujuannya? Apabila dimakan, maka sepertinya ingin makan dengan pion. Jadi dia ingin mengontrol petak C6 dan jalur A-nya terbuka. Ibaratnya menukar tapi tetap punya keuntungan teman-teman. Bishop ke petak B5, hitam queen ke petak C8, putih mainkan langkah C4, hitam rook ke petak A7. Putih kuda ke petak C3, hitam pindahkan benteng ke petak C7. Putih masukkan kuda ke petak center ke petak E5, hitam bishop ke petak B7. Putih mainkan langkah pengembangan perwira, benteng A D1, hitam benteng D8. Nah, ini sudah masuk middle game ya, 15 langkah teman-teman. Sekarang saya coba tanya dulu buat teman-teman, kalau menurut teman-teman, kalau teman-teman jadi putih nih, ide apa yang akan teman-teman mainkan untuk mengoptimalkan perwira putih? Atau pertanyaan gampangnya, gimana menurut teman-teman cara membangun serangan dari sisinya putih? Nah, kalian punya ide yang sama kalau kalian memilih benteng naik ke petak D3. Ini bagus banget ya. Tujuannya mau pindah ke sayap raja. Apa respon hitam? Hitam harusnya merespon kuda ke petak C6 untuk menekan pion center. Tapi Duda lebih memilih kuda ke petak A6. Nah, putih lanjutkan dulu dengan menumpuk benteng di petak D1 menjaga pion D4. Kemudian hitam mengancam benteng, kuda B4. Pindahkan benteng putih ke petak G3. Hitam melakukan pertukaran pion, dimakan lagi dengan pion. Ya. Kenapa nggak makan pakai bishop? Nanti petak D5-nya kuat dikuasai oleh hitam, teman-teman. Kemudian hitam naikkan benteng ke petak D6. Seperti ingin double cover. Kemudian langkah ke-20. Kira-kira ngelanjutinnya gimana nih guys serangan putih? Ya, udah menekan di petak G3, menyerang raja di petak G8. Serang dong, masa setengah-setengah. H4 dimainkan. Boom! Hitam menteri F8, putih serang lagi H5, ditahan dengan H6, taktis hitam. Putih mengancam lagi dengan bishop ke petak C1, mau makan pion H6, raja geser menghindari pin. Kemudian putih mainkan bishop ke petak F4, mengancam double rook di petak D6 dan C7, menghindari hitam benteng C8. Putih benteng ke petak E3. Kemudian hitam mainkan langkah kuda ke petak A6. Ya, kenapa benteng E3 adalah langkah yang bagus? Karena ini pilihan yang paling tepat, teman-teman. Kuda A6, putih menarik, mendobrak dengan langkah D5. Boom.
Hitam tidak berani untuk makan, karena apabila dimakan ada sacrifice knight pada petak F7, skak apabila dimakan, dan rook makan bishop, benteng di petak D6 akan jatuh, dan bishop di petak B7 juga terancam. Jadi hitam mainkan langkah kuda ke petak C5, putih mainkan benteng ke petak S1 ala Khingan ya. Ini posisinya. Kemudian hitam mainkan benteng mundur ke petak D8. Putih mainkan langkah tekanan kembali bishop C6. Hitam menghindari pertukaran bishop dan putih mainkan queen ke petak F3. Hitam raja ke petak G8. Putih mainkan kuda masuk ke petak B5. Hitam melakukan pertukaran bishop dan kuda, dimakan lagi dengan bishop langkah ke-30. Hitam bishop ke petak D6. Coba temukan langkah berikutnya yang menarik untuk dimainkan oleh putih, guys. Ya, sekuat-kuatnya pecatur super grandmaster, kalau diserang terus juga bisa melakukan kesalahan ya, teman-teman. Ini contohnya terjadi setelah Jan Kitov Duda mainkan bishop D6. Karena putih dapat lakukan sacrifice bishop, makan pion H6. Boom, apabila dimakan, kuda juga akan bisa dimakan balik oleh putih. Hitam melakukan pertukaran bishop dengan kuda, dimakan balik dengan rook, dan kemudian dimakan bishop di petak H6, putih menteri makan kuda. Unggul 1 pion putih. Hitam naikkan benteng ke petak D6, langkah 33, putih naikkan benteng ke petak E3, ancaman benteng G3. Kemudian hitam mendouble benteng ke petak D8. Kenapa dia nggak berani makan pion D5 padahal mengancam queen? Karena ada benteng G3, raja H7, dan akan dilanjutkan dengan queen F5, raja ke petak H8, dan makan D5. Jadi nggak ada untungnya juga. Jadi dia lebih pilih benteng ditumpuk, dan putih tetap lakukan skak, raja ke petak H7, dan raja ke petak H2. Akhirnya dimakan juga pion petak D5 oleh hitam. Putih lakukan skak, raja ke petak H8, dan makan pion di petak D5. Ya, hitam melakukan kuda ke petak D7. Kemudian putih mengancam checkmate. Bishop D3 langsung dijaga dengan kuda F6. Putih mainkan langkah menteri F4. Nah, ini pion bisa dimakan, tapi berbahaya teman-teman. Apabila kuda makan D5, maka benteng D5. Apabila dimakan lagi, dan boom, menteri menutup, checkmate. Jadi ini pion racun, menteri F4 dimainkan oleh putih, langkah ke-40. Hitam menunggu saja, paralyzed ya, lumpuh gerakan perwiranya. Kemudian putih benteng F5. Hitam mainkan langkah kuda ke petak H7, putih bishop B5. Hitam rook ke petak A7, putih rook ke petak E3, ancam royal fork. Hitam menjaga back rank. Putih mendouble benteng, kemudian hitam menteri ke petak D6. Putih lakukan skak. Hitam raja ke petak G7, putih lakukan skak kembali. Hitam menutup, putih lakukan skak menteri D4. Hitam menutup F6. Pertukaran rook terjadi, dan apa langkah kunci kemenangan putih? Yes, sudah terjadi pin, maka dimainkan langkah F4. Hitam menyerah di langkah ke-49. What a game. Sangat teknik banget ya, sangat clinical teman-teman. 95% akurasi dari Nodirbek Abdusattorov di game ini. Hitam 89,2%. Kesalahan yang paling krusial menurut saya, seperti biasa, apabila di level Super Grandmaster terjadi satu kesalahan aja, itu bisa memberikan momentum bagi lawannya. Harusnya di sini kuda C6 lebih menarik ya, dengan tujuan menekan kuda dan pion di petak D4. Jadi putih nggak bisa mainin benteng G3 karena ada ancaman kuda D4. Tapi apabila dilakukan pertukaran bishop, kemudian rook ke petak G3, hitam pun bisa menjawab dengan queen ke petak B7. Setidaknya ini lebih baik daripada hitam harus mainkan langkah kuda 6 dan kemudian kudanya juga nggak begitu bagus ya di sini. Dan akhirnya malah tertekan dari sayap raja. Gimana menurut kalian teman-teman? Kalau kalian menyukai permainan dari putih dengan College System ini, jangan lupa like dan coba apa komentar kalian, langkah mana yang salah. Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Kita ketemu di video berikutnya. Cocok nggak nih pembukaan ini buat kalian?